Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Suwali Syarifudin dengan NIM 19121341. Saya dari kelas Sistem Informasi 06 angkatan 2019 dari prodi Ilmu Komputer. Jadi saya membuat video ini untuk mempresentasikan tugas final project proyek pemrograman. Oke, langsung saja. Jadi yang pertama, bentar saya izin share screen. Oke, jadi yang pertama, saya di sini membuat sebuah web berbasis CodeIgniter. Bentar ya, logout dulu. Jadi yang pertama, saya membuat sebuah web berbasis CodeIgniter dengan tema Sistem Informasi Jual Beli Motor Bekas. Selanjutnya, gambaran umum tentang aplikasi atau web yang saya buat. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, saya membuat web dengan tema perancangan sistem informasi jual beli motor bekas berbasis CodeIgniter. Alasan saya membuat web ini, mengapa? Pertama, dikarenakan saya ingin membantu pemilik toko dan karyawan dalam menginputkan data sehingga tidak memerlukan waktu yang lama. Lalu, kedua, meringankan kerja karyawan dalam mencari kendaraan yang tersedia tanpa mengecek secara manual. Yang ketiga, ialah membantu pemilik toko dalam meminimalisirkan kesalahan dalam penginputan data. Dan yang terakhir, membantu pemilik toko untuk mendata secara detail kendaraan yang terjual. Oke, intinya toko ini berjalan secara offline dengan pembeli atau customer datang langsung ke tokonya lalu memilih kendaraan yang akan dibeli. Setelah itu akan dibantu oleh pegawai dalam menjelaskan spesifikasi motor yang dipilih beserta kelebihan dan tips-tips dalam merawat kendaraan bermotor. Dan juga akan dibantu kasir dalam pembayaran. Nah, setelah ini akan saya lakukan demo programnya. Oke, di sini saya masukkan dulu username serta passwordnya. Di sini admin@admin0.com. Lalu di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 dan akan saya login. Oke, di tampilan pertama ini adalah jumlah motor yang tersedia. Ini jumlah motor yang tersedia di bengkel atau di toko kami. Setelah ini ada jumlah karyawan dan akan kita bisa melakukan penambahan lagi. Dan ini adalah jumlah pembeli dan yang di sebelah ujung kanan adalah total penjualan. Yang di sini sudah mencapai 136 juta. Lalu di sini ada motor yang tersedia, motor yang terjual, serta grafik barnya. Dalam data ini diperlihatkan adalah pembeli atau banyak masyarakat sangat mengandungi kendaraan dengan pabrikan Honda. Maksudnya motor yang tersedia kebanyakan berpabrikan Honda. Setelah ini motor yang terjual ya kebanyakan pabrikan Yamaha, dan grafik bar ini menunjukkan tingkat persentase penjualan dari bulan ke bulannya. Oke. Di sini nama web saya motorku.com dan di sini Body. Ini tampilan adminnya. Yang pertama adalah kelola karyawan. Ini total karyawan yang tersedia dan tambah karyawan baru. Di sini akan saya tambahkan ya. Misalnya emailnya saya ambil saja, contohnya adnandika@gmail.com. Passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Nama depan Adnan, nama belakang Dika. Telepon bla 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 ya. Sekarang
posisi karyawan, kalian pria, lahirnya tanggal 1 bulan 1 2001. Oke, alamatnya Jalan Jogja, pengguna karyawan. Oke, melakukan konfirmasi di sini dan sukses. Oke, Atandika dengan nama Atandika, email Atandika, nomor telepon, posisi karyawan, kelamin pria atau male, dan bertugas sebagai employee atau pegawai. Di sini sebelumnya kalau kita tadi melakukan kesalahan dalam penginputan data, kita bisa langsung saja mengedit. Ini bisa mengedit. Oke, kita intinya aja yang Fatur Rahman, kita edit dengan Fatur Junior. Coba. Oh, ini passwordnya. Apa kemarin? Oh ya, ini berhasil diedit. Nah, bila kalau pegawai ini sudah mengundurkan diri, ya kita bisa langsung menghapus saja. Menghapus dan sukses terhapus. Setelah itu ada pabrikan. Di sini sebelumnya telah saya isi ya. Ada pabrikan Honda, Yamaha, Suzuki, beserta Kawasaki. Di sini saya coba mengisi pabrikan Astro, misal saja, dengan gambar pabrikan. Mana ya? Coba saja kita ambil saya ini. Dan sukses, pabrikan berhasil dibuat. Setelah itu tambah model. Model sini berisi semua daftar-daftar atau semua data-data nama-nama kendaraan yang ada dalam toko ini, semuanya akan otomatis ditambahkan ke motor yang tersedia. Jadi intinya kalau kita menambahkan motor baru atau misalnya ada motor yang baru datang ke dealer kita atau ke toko kita, kita pertama melakukan di sini, tambah motor di sini, di mana nama motor ini ambil saja Mio 150, misalnya saya ya, Mio 150 pabrikan Yamaha. Deskripsi motor ini sangat kencang, oke. Dan nama motor baru, dan otomatis ditambahkan ya ini ya, deskripsi, nama pabrikan, dan mana ya, oh ini di paling bawah, maaf, deskripsi, nama pabrikan, dan motor ya sesuai ini ya, nama motornya Yamaha, deskripsi motor ini sangat kencang, dan nama motornya Mio 150. Dan selanjutnya adalah motor yang tersedia. Nah, ini adalah beberapa motor yang tersedia di toko kami. 1, 2. Oke. Dan di sini akan kita tambahkan data motornya. Di sini yang saya ambil saja tadi ya, Yamaha Mio 150. Dia itu Mio 150 kan berarti skuter matic ya. Harga jual misalnya saja saya ambil di angka 7.500.000. Oke, 7.500.000 dengan jarak tempuh sudah mencapai 98.000. Oke, nomor rangka ya, bla bla bla, tahun rakit 2010, ditambahkan ini sesuai tanggal, nomor mesin bla bla bla, yang registrasi 2021, kapasitas tangki ini kapasitas yang full dari tangkinya 5 liter. Kita mesin DOHC atau SOHC aja, kan mesin lama ya kan, SOHC 2 klub, cahaya putih, dan ini saya merekomendasikan. Dan di sini ada penambahan berupa file gambar, ambil saja kita ambil ini ya, Mio M3 150 ya, ambil saja dan tambahkan motor baru. Oke, berhasil ditambahkan ini. Dan kalau kita misalnya ingin memprint sebuah data, tinggal kita print aja. Oke, di sini secara otomatis akan muncul ya ini beberapa data-data. Cancel aja karena kita tidak butuhkan ya, barang motor yang tersedia.
Lalu kita ingin membeli, oke? Oh, bentar, motor yang terjual aja deh. Motor yang terjual ini ya, Putri Amalia, Amalia Six, Erin Hidayat. Semua ini adalah data-data kendaraan yang telah terjual, oke? Dan tadi misalnya ada orang customer yang membeli ya, yang membeli motor, misalnya mereka ingin membeli motor ini R15 Yamaha Sport Blue dengan harga 39 juta rupiah. Beli, nama depan misal saja nama depan kita ambil Indra 034@gmail.com. Total pembayaran tadi 39 juta ya, misalnya dibeli dengan di angka 40 juta. Oke, nomor HP bla 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 bla. Dibeli ini motor pembayaran secara apa, cash atau kredit atau Visa, Mastercard atau transfer via bank, kita pilih aja cash. Nah, belakangnya Indra Sagara ya, misalnya tanggal mulai garansi yaitu tanggal mulai dibelinya ya, dan tanggal berakhir garansi di mana biasanya garansi itu dipatok yaitu 2 tahun. Jadi di sini maksudnya 2 tahun setelah dibelinya motor. Berarti garansi ini selesai pada tanggal 15 bulan 1 2024. Oke, konfirmasi pembelian dan sukses dibeli. Mio 150. Saya nih motor yang terjual Indra Segara Indra 34 tahun ini dengan harga 39, harga aslinya ya 30 juta, tapi dijual dengan harga 40 juta dan keuntungan yang meraup bersih, keuntungan bersih yaitu 1 juta. Oke, ini saja tanggal pembelian, garansi berakhir, asuransinya, nomor mesin, serta tahun terakhir. Oke, tapi maaf di sini dikarenakan dengan waktu yang tersedia, saya belum berhasil menambahkan function ini, yaitu tips dan trik merawat motor. Ini saya belum berhasil ya, jadi maaf, saya belum berhasil menambahkan atau membuat function dari motor sport dan motor metik. Oke, itu saja hasil dari demo program. Sekarang akan saya tampilkan, maksudnya sekarang akan saya perlihatkan database-nya dalam PHP admin ya. Oke, ya, saya menggunakan database motor bekas underscore 1341 di mana ada customer, manufaktur atau pabrikan, model, user, dan vehicles atau kendaraan. Oke, saya manufaktur, ini adalah ID-nya manufaktur, nama pabrikan, dan nama logonya. Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Astro yang telah kita tambah tadi. Setelah itu ada model, ID-nya, ID manufaktur atau ID pabrikan, nama model, dan model description. Ini model description. Dan usernya ada beberapa user, itu super admin, super pegawai, dan karyawan. Ini adalah yang telah kita isi tadi, akan langsung otomatis didatakan di sini. Setelah itu akan saya jelaskan source code-nya. Oke, source code-nya di sini sampp, htdocs, dan motorku.com. Oke, dari sini. Sini ada beberapa file yang penting, yaitu saya jelaskan dari config ya. Config di sini. Config. Oke. Dari config base URL. Mengapa saya mengisikan ini? Ini adalah sebuah URL yang akan membantu kita dalam dalam mengakses web yang telah kita buat tadi ya. Jadi ini tuh dimasukkan sesuai dengan folder yang telah saya simpan. Misalnya saya di sini kan foldernya bernama motorku.com. Jadi otomatis di sini akan saya isi juga http localhost motorku.com ya. Oke. Lalu di sini ada database, di mana database yang telah kita buat tadi kan dengan nama
motor bekas underscore 1341 di sini akan otomatis dimasukkan juga. Kalau misal saja di sini kita nama database ini tidak sesuai dengan database yang ada di PHP MyAdmin tadi, jadi otomatis datanya tidak diambil atau dalam bahasanya datanya error gitu. Karena apa? Karena namanya berbeda dengan nama yang ada di data PHP MyAdmin. Oke. Setelah itu ada di sini yang terpentingnya itu adalah file, controller, model, serta view. Yang dimana controller ini atau file controller adalah barisan kode yang bertugas memproses request yang datang dari user melewati browser dan URL tertentu. Setelah itu model, pengertiannya yang saya ngerti itu, yang saya tahu model mewakili struktur data Anda atau secara umum kelas model yang Anda miliki berisi function untuk melakukan CRUD. Di sini CRUD yang dimaksudkan adalah create, read, update, dan delete. Yang dimana CRUD itu diakses di dalam database tadi yang di sini tadi ya, yang di PHP admin. Dan setelah itu yang terakhir adalah view. View adalah sebuah atau informasi yang akan ditampilkan kepada user. Istilahnya view ini adalah output yang telah kita buat tadi di sini akan diproses ke sebuah halaman web. Setelah itu controller menampilkan hasil dari prosesnya ke dalam view sebagai respons dari request. Oke. Ini file view-nya, login, admin, dashboard, pegawai, manufaktur, motorcycle model atau model motor dan kendaraan. Login, juga model pegawai, employee, login, manufaktur, motorcycle, dan view. Ini adalah view, ada view login, ada public, admin di sini admin, karena tadi admin. Ini ada penambahan pegawai, edit pegawai, index, manufacture, motorcycle, pembelian, sold, vehicle, dan parsial. Sini akan saya jelaskan dari admin footer aja ya. Admin footer ini berfungsi apa? Yaitu footernya atau dalam istilah bahasa Indonesianya kaki-kaki ya. Sini ya. Nah, di sini. Ini copyright-nya. Footer ini ya intinya footer ini berfungsi untuk menampilkan yang ada di bawah tadi ya. Ada di bawah tampilan web tadi. Oke, langsung header. Di sini header itu web penjualan motor bekas yang ditampilkan seperti tadi yang akan ditampilkan di web tadi dengan hello body, nama karyawan baru, total karyawan. Jadi intinya dalam admin header ini apa yang akan kita masukkan di sini itu akan ditampilkan di sini ya, di header ini di motorco.com, home, kelola karyawan. Oke. Itu saja secara gambaran secara singkatnya. Lalu login di sini login ini tadi langsung berhubungan dengan ini tadi ya, aman ini motorco login, motorco.com, motorco login, email tipenya nama email, password name, content class, login. Oke. Jadi di sini saya misalnya ambil view cell, akan saya jelaskan. Kemudian di sini ada pelanggan, detail pelanggan baru, input nama, teks. Oke, skip aja metode pembayaran di sini. Saya saya salahkan cash, kredit, Mastercard, transfer bank, garansi, tanggal berhari garansi. Jadi intinya apa yang saya isi di sini akan berhubungan dengan web yang tersedia. Oke. Jadi ini saja hasil presentasi saya, yaitu hasil presentasi ini yang dimana digambarkan dengan demo program dan peserta yang lain-lainnya. Jadi secara keseluruhan ini saja hasil presentasi saya. Apabila ada salah kata atau pengucapan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.